Halo warga, kembali di Ngegas, Kritik Negara bareng Kontras. Sebelum kita lanjut, Kontras mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kira-kira apa nih resolusi kamu tahun ini? Kalau Kontras, harapannya punya Kapolri dan kepolisian yang baru alias profesional, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan juga keadilan. Tapi selayaknya resolusi-resolusi tahun baru versi kamu, rasa-rasanya harapan Kontras sulit untuk terwujud. Presiden Jokowi hanya mengajukan Komjen Listio Sigit Prabowo yang hari ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Idam Aziz. Di Ngegas kali ini kita akan komentarin jawaban Listio Sigit saat fit and proper test yang hanya sekedar formalitas. Ya iyalah, masa calon cuma satu kalah sama pemilihan ketua OSIS. Mari kita lihat bersama. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mantap nih pernyataan. Emang udah seharusnya penegakan hukum itu nggak tebang pilih, tajam ke atas dan juga ke bawah, tapi harus keluar dan juga ke dalam. Listio Sigit ini pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tahun 2018. Harusnya nih ya, kalau ada anggota yang melakukan kesalahan pidana, itu harus diseret ke mekanisme peradilan umum, bukan ke mekanisme peradilan etik. Biar pada takut kalau ada anggota yang melakukan kejahatan. Pernyataan ini seharusnya bisa juga dibuktikan saat Listio Sigit menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Ada satu kasus yang menarik perhatian publik, yaitu penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan sejak 11 April 2017. Dari proses hukum yang berjalan, hanya 2 orang dari kepolisian yang terungkap sebagai pelaku lapangan. Padahal menurut tim pemantau proses hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diduga ada 2 aktor lagi yang terlibat, yaitu pihak perencana dan juga pengintai. Yakin yang model begini bisa dibilang tajam ke atas. Maka dari itu, dalam kepemimpinan saya, nantinya sisi-sisi tersebut tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki, sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi. Perubahan dan pengembangan sarana prasarana juga akan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, dan kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kita mempersiapkan peralatan untuk menghadapi demo misalkan, dan pada saat demo tersebut anarkis, bagaimana kemudian sarana prasarana dan peralatan yang ada itu tentunya tetap dalam batasan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di video pertama, pada bagian ini sih kesannya bagus dan manis banget. Mantap! Ngomongin keadilan, penghormatan HAM, dan pengawalan demokrasi. Tapi kok di video berikutnya bahas soal pembelian peralatan untuk menghadapi demo? Kira-kira peralatan apa memang yang dikategorikan untuk menghormati HAM dalam menangani aksi massa? Nasi Padang, Tangguh Cie Jenderal. Isu represif dan brutalnya aparat dalam menangani aksi unjuk rasa ini udah keciri jelas banget di tubuh Polri beberapa waktu belakangan.
dalam menangani aksi massa reformasi di korupsi tahun 2019, aksi Omnibus Law tahun 2020, banyak sekali tindakan kekerasan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan akses informasi, penghalang-halangan akses bantuan hukum, hingga ada korban yang mengalami luka dan meninggal dunia. Ngeri banget lah pokoknya. Isu ini sempat dibawa oleh anggota DPR RI di Fit and Proper Test kemarin, tetapi Listio Sigit tidak mengurusnya. Kedepan tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkat Timas. Jadi kita hidupkan kembali dan tentunya kita integrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri, sehingga kemudian bagaimana Pam Swakarsa ini bisa tersambung ataupun terkonek dengan petugas-petugas kepolisian. Nah, mancing-mancing banget nih buat nyenggol isu sensitif sama pelanggaran HAM berat masa lalu. Nggak peka banget deh sama derita yang dialami para keluarga korban dari kebijakan yang ngawur ini. Banyak yang berdalih, bahkan KSP yang bilang kalau Pam Swakarsa hari ini itu berbeda dengan Pam Swakarsa di masa lalu. Pam Swakarsa hari ini itu hanya mengatur Satkamling dan Satpam. Padahal narasi ini juga sama kayak yang ada di Undang-Undang Polri tahun 97. Pam Swakarsa juga disebut sebagai Satkamling. Tapi yang ada di lapangan ya para militer alias warga sipil yang dipersenjatai untuk melawan sesama warga. Siasat ini dipakai di momen sidang MPR RI di November tahun 98. Dalam momen ini terdapat dua kelompok besar di hari-hari itu, yaitu pro pemerintah dan juga kontra pemerintah. Kejadian yang menewaskan belasan warga sipil ini dinamakan sebagai tragedi Semanggi I. Kasusnya belum diselesaikan meski sempat dijanjikan oleh Jokowi saat nyapres. Kini pola-pola kekerasan dan calon-calon pelanggaran hak asasi manusia akan coba dihidupkan kembali oleh Polri. Padahal belum lama baru aja membubarkan FPI tanpa proses peradilan yang fair, dengan dalih FPI sebagai produsen kekerasan. Batain aja deh Perpol 4 tahun 2020 yang gak peka sama sejarah dan berpotensi menghasilkan celah tindak kekerasan. Jadi bagaimana kita kemudian mengedukasi perkembangan-perkembangan baik di UMKM, terus kemudian kemungkinan adanya sektor investasi yang masuk, bagaimana kita bisa memberikan rasa aman sehingga investor baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu betul-betul nyaman dan kemudian mereka bisa membangun suatu iklim investasi yang kemudian menyerap tenaga kerja dan tentunya dari sini pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Jadi wajib bagi Polri hukumnya untuk bisa memberikan rasa aman, menjaga dan mengawal iklim pelaku usaha baik dari mulai yang terkecil sampai yang besar dalam rangka untuk segera mengembalikan pertumbuhan ekonomi di dalam situasi pandemik. Akhirnya kita punya satu orang yang bisa merangkap jadi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan bahkan cocok nih jadi presiden. Kalau sebagai investor dan pelaku usaha sih pasti bakal seneng banget nih dengan kondisi yang kayak gini. Dijamin dan dibackingin pasti bakal bikin usaha makin cuan. Kalau ada buruh yang nggak diperlakukan adil, ya tinggal panggil polisi untuk bisa dikondisikan. Kalau ada warga yang protes lingkungannya rusak karena tindakan korporasi, tinggal minta polisi untuk melakukan penjagaan dan pengawalan. Semuanya akan kelar. Kan setahu saya polisi itu bertugas melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat, bukan para elit, apalagi korporat. Gitu dulu aja teman-teman semua dan Pak Listio beserta jajarannya kalau emang nonton. Kita ini rindu dan sayang karena pengen banget polisi yang bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Kalau ada yang kurang berkenan, cukup soft approach aja ya Pak. Tapi kayaknya kita perlu duduk bareng deh untuk ngurusin mana yang benar, mana yang salah sebelum nugasin polisi Masih ada waktu untuk mengubah kepolisian yang benar-benar jadi idaman. Bukan cuma jadi idaman mertua ya, tapi jadi idaman seluruh bangsa Indonesia. Sampai ketemu di Ngegas berikutnya. Salam terpesona.